Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rahasia Visual yang dirahmati Allah. Semoga sehat ikhwan akhwat, kabar Anda di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di hari yang ketiga di bulan Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau hari yang ke-6 di bulan Januari 2022. Kita berjumpa di acara Tausiah Sore yang tentunya bersama Ustadz Jin Al-Hadi yang alhamdulillah juga telah hadir di studio. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu Iwan Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Kita ini udah 6 hari nih di tahun yang baru ya. Iya. Tidak terasa. Tidak terasa. Waktu cepat sekali Ustadz ya. Cepat kali. Itu saking kita betahnya atau bagaimana Pak Ustadz? Jadi jamnya ya begitu, menitnya tetap segitu. Tetap segitu ya. Itu memang ada dalam hadis. Cepat dan faktanya demikian. Tak terasa. Terputar, karena kita sibuk atau bagaimana? Karena kesibukan. Itu semua orang sibuk. Jadi waktu berlalu tanpa dengan terasa. cepat, tanpa terasa. Seminggu seperti sehari gitu ya. Iya betul. Baik, kita hari ini akan membahas tema mengenai sifat-sifat yang menguntungkan orang-orang beriman. Ini nanti apa saja sifat-sifat yang menguntungkan itu nanti Ustaz akan membahasnya Iwan Ahwat. Ini diambil dari Al-Quran saja ya. Dari Al-Quran ya, dari Al-Quran. Dari yang bikin manusia. Dari yang bikin manusia. Subhanallah. Dan nanti yang ingin bergabung silakan Iwan Ahwat bergabung bersama kami di WhatsApp Rahasia di 081119999720 ataupun di 0218451512. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Sehat walafiat jasmani, sehat walafiat rohani juga insyaallah. Rohani yang penting lebih sehat ya, karena abadi rohani. Kalau badannya sementara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita bahas sifat-sifat yang menguntungkan bagi orang yang beriman. Menguntungkan, jadi yang mengatakan ini menguntungkan yang bikin manusia, yang bikin hidup. Dia Allah yang menentukan, dari Allah yang menyampaikan ini, bukan manusia. Firman Allah dari surat Al-Mu'minun nanti. Dari awal surat pertama nanti ada lompat sedikit. Bagaimana Allah itu memberi tahu kita sifat-sifat yang menguntungkan di dunia dan di akhirat. Bila kita bersifat seperti itu, insya Allah beruntung dunia dan akhirat. Selamat dan bahagia dunia akhirat. Ini yang menentukan Allah. Ini firman Allah. Dia itu menggiring kita itu untuk ke surga subhanallah. Dikasih tahu, ini jalannya dibocorin ini. Iya kan? Jalannya ini, sifatnya begini, nanti masuk surga. Itu didorong, dipaksa, bukan didorong dipaksa ya, dibujuk. Sampai sakit juga. Dan kenapa kok Allah biarkan di manusia sakit? Kan Allah Rahman Rahim. Ini banyak pertanyaan seperti itu. Saya juga lama itu baru dapat jawabannya beberapa hari lalu. Waktu sakit nih, terasa nih, sakit banget. Waktu sakit merasa, ya Allah, sakit seperti ini saya tidak sanggup. Tak tahan rasanya. Ini kan sebentar kan. Bagaimana nanti kalau di neraka, mana tahan. Jadi ya Allah saya tuh ampun. Ini terima kasih diberi sakit jadi supaya saya sadar. Begini neraka ini belum apa-apa ini. Baru dunia. Oh, iyalah, pernah kan sakit gigi coba. Iya. Berapa jam? 3 jam sakit betul ya. Bagaimana kalau 1000 jam di neraka sakit gigi? Itu sakit lain-lainnya yang kita tidak kuat. Itu contoh Tuhan beri kita sadar. Jadi kalau Nabi kan wahyu, sekarang nggak ada wahyu buat manusia, jadi lewat kejadian alam. Kalau bukan buat Nabi melalui alam seperti Kabil Habil itu membunuh saudaranya kan nggak tahu bagaimana menguburkannya, nggak ngerti dia. Allah kasih wahyu lewat burung. Nah kita juga dikasih pelajaran lewat alam. Banjir, sakit, ada corona apa? Corona mau atasi pakai apa? Teknologi mana yang bisa ngatasi sekarang? Belum kan? Nah di situ kita berpikir ini emang begini saja kita udah nggak tahan corona. Kalau di neraka itu ada berjuta-juta macam corona gimana? Sakit terus menerus seperti itu. Sesak napas terus menerus. Siapa sanggup? Nah kalau nggak sanggup, mari kita sadar. Itu ada.
Ini Tuhan kasih bukti, kasih supaya kita sadar dia sayang. Dia tidak mau kita ke neraka. Nggak mau dia. Dia suruh kita ke surga, dibujuk-bujuk. Insya Allah kita mau nurut pada Allah. Nah, ini kita coba perhatikan sifat-sifat ini sudah ada dalam diri kita masing-masing apa belum. Kalau sudah ada dipelihara, ditingkatkan. Yang belum ada ya rebutlah sifat ini. Tentu semua orang ingin selamat di dunia maupun di akhirat. Ini jalan selamat ini. Sifat-sifat yang beruntung. Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun. Nah, suratnya juga Al-Mu'minun. Orang-orang yang beriman. 1 ayat pertama menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Ini kalau qad pakai fi'il madhi pasti. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntung di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana itu orang beriman sifatnya itu? 1. Mereka yang selalu mendirikan sholat secara khusyuk. Mendirikan sholat secara khusyuk. Sebagian sudah kita bahas, sebagian kecil ya. Kemampuan kita juga tidak luas pada minggu-minggu lalu. Khusyuk itu berapa syarat sudah kita bahas ya. Satunya, 2 yang penting ini bisa membantu menjadi khusyuk sholat itu bila kita memahami gerak sholat dan bacaan sholat. Gerak dan bacaan. Ini paling penting tapi paling diremehkan. Iya, tidak ada orang mempelajari ini. Padahal ini paling penting menentukan khusyuk atau tidak. Sudah berpuluh tahun sholat dia baca Al-Fatihah tidak pernah berusaha memahami arti maknanya. Kan aneh. Nah, di sini kita mohon ini semua nih, bacaan sholat itulah yang harus dipelajari terlebih dahulu. Jangan membahas masalah-masalah yang tidak penting. Mencari dalil tahlil, udah 40 tahun cari dalil tahlil tidak ada. Ya memang tidak ada itu budaya yang menjadi ibadah. Kalau caranya baik. Kalau caranya tidak baik menjadi dosa. Nggak pakai dalil itu. Apa semua budaya ini harus ada dalilnya? Ya enggak lah. Iya dong. Iya. Dalil, nah, sampai 20 tahun mereka, saya dari kecil saya dengar orang cari dalil itu dari masih saya kecil sampai saya kakek sekarang masih cari dalil itu terus. Sampai kapan? Kapan mengurusi hal-hal yang lain yang lebih penting? Bacaan sholat ini yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 1 sifatnya apa? Yang mendirikan sholat khusyuk. Bisa khusyuk diantaranya kita memahami gerak sholat. Angkat tangan pada Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku kecil, nyerah. Kan itu. Ruku janji menurut. Sujud tawakal dan pasrah pada Allah. Sudah. Bacanya masih paham. Saya tidak ulang sudah berapa kali itu. Yang paling penting dari semua itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang kutuhankan. Hanya Engkau yang kubesarkan. Hanya Engkau yang paling kupandang. Hanya Engkau yang kuharapkan. Wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau tumpuan harapanku. Sudah. Allah yang dibesarkan, yang dituhankan, yang diharapkan, yang ditakuti, yang disegani, yang dimalui. Allah itu iman. Sudah. Sehari berapa kali itu menyatakan itu? 17 rakaat 17 kali. 17 kali sehari, kali setahun, kali 2 tahun. Yang sudah umur 30 tahun. Berusaha memahami maknanya. Alhamdulillah sekarang banyak terjemah kok. Boleh baca terjemahnya itu. Untuk lebih jelas bisa tanya Ustadz. Dahulu, orang-orang dahulu tidak boleh baca terjemah itu karena khawatir dulu baru merdeka. Takut ada snokogronyo macam-macam itu. Orang-orang yang bukan Islam menyaru, mau merubah-rubah itu. Sekarang tidak ada. Semuanya insya Allah benar. Kalau ada yang salah cepat umat nih protes, cepat perbaiki kok. Semua orang baca. Jadi aman. Bacalah terjemah itu. Kalau kurang jelas tanya Ustadz. Paham, usahakan tahu makna yang kita baca. Dalam Al-Fatihah itu ayat pertama itu memuji Allah. Kedua ini janji. Sepertiga bagian doa di akhir tuh. Ingat doanya itu tidak buat diri sendiri, kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami semua itu. Jadi umat Islam disuruh bersatu. Dalam hakikat doa-doa semua itu kami.
Orang Muhammad mendoain orang NU, orang mendoain Muhammadiyah, semua apapun ormas Islam itu saling mendoakan sebenarnya. Saling sayang di hadapan Allah. Iya. Saling sayang. Tidak bilang aku, kami muslimin, kami Kami muslimin. Semua seperti itu. Selesai ya, jadi nggak lupa nih surat Al-Mu'minun ya. Yang pertama, khusyuk. Memahami gerak solat dan bacaan solat. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang buruk, yang tidak berguna. Buruk dan tidak berguna. Ada orang main kartu, Ustaz nggak pakai uang boleh nggak? Tidak ada larangan. Iya. Tapi Tidak berguna. agama mengatakan jangan buang umur, jangan buang waktu. Waktu itu modal yang mahal. Bisa waktu itu modal untuk ke surga, modal untuk mencari nafkah di dunia, untuk membuat kesenangan di dunia, kesenangan di akhirat. Jangan dibuang-buang. Yang tak berguna, itu tidak berguna. Main catur, ya sekali-sekali bolehlah mengasah otak, terutama yang udah lanjut, supaya nggak pikun, nggak membantu berpikir. Tapi jangan banyak-banyak, gunakan untuk baca Quran. Banyak hal-hal yang baik yang bisa kita isi waktu kita. Waktu itu modal segalanya. Sampai bilang waktu itu uang. Bukan uang saja. Waktu itu modal ke surga, modal hidup, modal segalanya. Kalau sudah punya habis waktu, ya udah nggak punya modal. Punya uang banyak 4 gudang, tapi waktunya udah habis, udah mati, waktunya udah selesai. Gak ada guna semua itu. Jadi yang berharga bagi kita itu waktu. Waktu itu bukan money, bukan. Itu biarin aja buat orang barat. Bagi kita waktu modal. Modal yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jadi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim yang nomor 2, meninggal hal-hal buruk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauh dari segala lagu. Apa itu lagu? Itu bahasa Indonesia lagu. Lagu. Nyanyi-nyanyi. Nah, maka orang dulu tuh tak boleh nyanyi. Lagu. Tapi yang dimaksud tentu kalau lagu yang baik, qasidah, pantun nasihat, itu enggak boleh. Maksudnya ya lagu itu yang pada mabuk, denger lagu itu berantem, lempar-lempar, itu bukan lagu lagi, itu udah bahaya, udah haram itu, ya, ya kan? Joget-joget itu ya, pakai tapi itu panggung, berantem, mabuk, ya, itu haram, sudah nggak bisa dipantah lagi, itu haram. Membuat orang lupa Allah, lupa sholat, lupa dirinya itu makhluk ciptaan Allah, itu yang dimaksud lagu, itu lupa. Jadi kalau orang mendengar lagu tapi Bimbo punya misalnya berapa jarak darimu ya Rasul, terasa kau di sini, itu cintanya kepada Nabi kan, mengingatkan indah sekali itu. Jadi tahu artinya, kita paham, diresapin, ya kan? Nah, itu boleh yang begitu. Tapi kalau tergantung niatnya lah. Kalau niatnya lain lagi ya ceritanya lain lagi. Innamal amalu binniat. Kalau yang dimaksud di agama dilarang itu lagu-lagu yang lagu. Lagu ini yang membuat lupa pada Allah. Yang membuat lupa. Nah, itu banyak ada ulama juga yang melarang ke sana. Imam Ghazali membolehkan lagu yang baik. Ya. Menghibur diri yang halal nggak apa-apa. Tapi kan makanya dilihat bagaimana caranya, apa yang dikatakan dalam lagu itu. Begitu. Bagaimana cara membawakannya, buka auratnya, biar lagu apapun tidak boleh kan begitu. Jadi kita itu harus rasional, gunakan akal menilai segala sesuatu itu. Agama sudah memberikan secara global. Nah, kita gunakan akal. Cuma di sini menjauhi dari segala perbuatan yang membuat lupa kepada Allah. Lupa-lupa itu kan tahu, kita sendiri yang bahas apa itu. Nah, sendiri tahu dong. Tidak payah nanya ustadz lagi juga bisa. Ya kan? Ngobrol, ceritain orang segala macam. Nah, itu lagu yang berbahaya, yang haram. Jadi supaya tidak ada lagu, itu lagu di Quran sebenarnya lagu, kita jadi lagu, tapi maksudnya umum, bukan lagu aja, apa saja yang membuat lupa kepada Allah, membuat lupa hidup, membuat lupa daratan, lupa lautan. Nah itu, dua itu menjauhi hal itu, dijauhi hal itu. Jadi tawaf, sa'i itu hidup kita. Tawaf artinya apa? Segala perbuatan yang berhubungan dengan Allah. Sa'i itu apa? Segala perbuatan yang membina ekonomi kita. Nah, ya dapat uang, ya dapat pahala gitu deh. Kan enak. Kalau tidak dapat uang, tidak dapat pahala, tidak dapat. Buat apa? Tidak ada gunanya itu masa depan.
Apalagi dapat dosa ya minus. rugi malah. Jelas tuh yang nomor 2 sudah ya. Iya. Tidak mau mengerjakan yang tak berguna, yang sia-sia, apalagi yang dosa. Yang tak berguna aja tak mau. Ya. 3, mengeluarkan zakat. Zakat itu solusi yang paling baik tentang ekonomi masyarakat untuk menghilangkan kemiskinan. Itu nggak ada lagi cerita-cerita tentang menghilangkan kemiskinan. Dulu rame ya. Iya. Sekarang sepi sunyi. Tidak ada lagi bahas-bahas itu. Jadi tujuan zakat itu paling tidak menciutkan jurang pemisah antara kaya dan miskin. Jadi tujuan zakat itu luas. Ini zakat ini luas sekali, tapi belum ada pembahasan ini. Kita mohon di MUI ini bukalah seminar-seminar tentang zakat. Kembali kepada Quran. Fikih itu 30% paling yang berlaku. Itu dibuat berapa ratus tahun yang silam. Sekarang barang-barang sudah banyak. Banyak orang nggak tahu kalau itu ada zakat apa enggak. Harus tahu Quran, segala hasil itu harus dikeluarkan zakat. Telur sudah ada berapa zakatnya? 2,5%. Itu perdagangan. Yang dagang itu 2,5% dari keuntungan. Yang ternak ayam telur 10% hasil dari hewan. Ada hadis madu 10% hasil dari hewan. Sarang burung walet 10%. Susu dari hewan 10%. Telur 10% dari hewan. Nah, sedekahnya apa, uangnya apa, kasih telur. Lihat situasi. Kalau di kampung banyak orang miskin, zakatnya telurnya lagi. Langsung dikonsumsi. Kasih itu orang miskin di kampung itu. Keluarkan itu 10%. Ada 1000 butir. Berapa tuh? 100 butir. Bagikan. Kalau mau berkah, nggak mau dosa silakan. Kalau nggak dikeluarkan, yang 10 butir, yang 100 butir itu dia curi. Hak orang miskin. Walaupun ternak dia, tapi kan dia yang bikin telur. Dia yang bikin telur nggak? Bukan. Bikin ayam nggak? Jadi punya siapa? Ya Allah. Nah, Tuhan titip di situ 10% untuk orang miskin. Kalau dia nggak kasih, dia curi. Nggak berkah itu. Susu, telur, ini penting supaya jurang pemisah kaya dan miskin itu tidak terlalu curam. Ini terlalu curam. Yang pesta-pesta mewah-mewah berlebih-lebihan, terbuang-buang. Ini yang susah. Makan sekedarnya. Sehari sekali, dan sehari 2 kali. Ada itu, bukan tidak ada. Nah itu jadi ada kesadaran umat ini, bangkitkan semua. Zakat itu rukun yang paling rukun itu ya. Sholat, zakat, puasa itu rukun. Kalau rukun yang rubuh, Islamnya rubuh tuh. Nah itu jadi, tapi jangan asal gini 2,5%. Apa 2,5% itu di mana dalilnya? Itu yang suka cari dalil tuh nyari dalil tahlil terus. Cari dalil zakat banyak orang miskin ya. Bahas itu. Tahlil nggak bikin orang jadi pusing, biar aja lah. Iya kan? Masa orang masuk neraka gara-gara baca la ilaha illallah? Ya enggak masuk akal lah. Urusin ini kalau kita nggak bantu orang miskin, nah itu dosa itu. Tidak peduli pada orang miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak peduli terhadap makan orang miskin. Bangkit itu. Terus kalau anak yatim apa? Mukram. Anak yatim di Quran nggak bilang kasih makan, enggak. Dimuliakan. Disayangi, dimuliakan. Dimuliakan. Jadi kalau anak yatim itu dimuliakan. Dididik dan dimuliakan, dihormati. Jangan bawa anak yatim dibentak, makannya dibedain. Nah itu dosa itu malah. Nyakitin hati kan. Dimuliakan. Di Quran disebut. Satu kriminal yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Di Quran itu. Untuk jadi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'minun ayat 4, terus tadi 2, 3, 4, 1. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi sifat-sifat yang menguntungkan ini mereka yang mengeluarkan zakat, berbuat zakat. Insyaallah. Mudah-mudahan enggak lupa dari 1 pertama apa? Salat khusyuk. 2, meninggalkan perbuatan buruk. Nah, tidak terlibat dalam perbuatan lagu ya. Tidak mau menjauhkan diri dari hal yang tak berguna. Yang ketiga zakat. Ya, yang 4 sekarang ya. Nggak lupa ya. Dicatat. Penting ini menguntungkan gimana? Menguntungkan dunia akhirat. 4, menjaga kehormatan diri dan menjauhi perbuatan hina. Itu 4.
Jadi manusia itu terhormat, menjaga diri, kehormatan diri, bukan sombong, lain sombong itu. Menjaga, tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji dan hina. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang beriman itu ya, orang-orang beruntung ialah yang menjaga organ kemaluannya dan kehormatan dirinya. Jelas ya? Kecuali dengan istri-istri atau dengan budak mereka, ini di Quran. Ini kalimat budak, pada masa itu budak belum dimerdekakan. Jadi ayat yang ini tidak berlaku karena budaknya sudah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada, di mana ada, nggak ada. Jadi memang kenapa Islam tidak tegas gitu, merdekakan budak, revolusi? Ya nggak bisa dong. Itu kan kayak di Amerika itu budak dipaksa ya, berontak mereka kan, akhirnya merdeka. Tapi merdekanya tuh ada dendam sampai sekarang. Islam enggak, setiap orang melakukan kriminal, tindak pidana atau apa kejahatan, dendanya memerdekakan budak. Merdeka dengan sukarela. Jadi hubungan mantan budak dengan majikan tetap intim. Indah sampai sekarang. Nah, jadi tidak ada lagi. Jangan ada yang menganggap ada di Quran dia terus, wah ini budak kita. Di perang di Syria ada itu. Wanita-wanita katanya ini kalah perang, budak. Ditidurin. Nah ini mempolitisir ayat. Kita harus tahu tujuan, motivasi hukum, sanksi hukum di Islam itu memerdekakan budak. Motivasinya apa? Tujuannya apa? Menghabiskan perbudakan. Itu yang mesti dipelajari secara indah. Jadi nggak ada lagi. Jangan nanti ada tahanan perang, ini budak. Nah, ada itu berlaku tuh. Ya adalah itu memang begitulah, dibikin macam-macam lah. Agama itu dibuat mainan, buat tujuan dia lah. Kita nggak sebut lah. Yang ke berapa sekarang? Kelima. Kelima ya. Kelima. Oh ini lompat kita. Yang kelima ya betul. Barang siapa itu dia tidak menjadi orang tidak baik. Yang kelima, mereka yang selalu memegang amanat. Nah ini. Amanah ya. Amanat apa saja? Amanat barang, titipan. Itu orang suka maklarin tuh. Dikasih komisi itu. Itu boleh. Asalnya dalam hukum Belanda itu ada itu maklar disebut di bahasa Belanda itu. Dia mendapat 2,5% dari kedua belah pihak, 5% jasa. Ya makar ini yang tidak tercatat ilegal tetap dikasih mengikuti uruf. Uruf sesuatu yang sudah berlaku di masyarakat, kalau itu tidak berbahaya diteruskan oleh agama. Al ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Yang sudah menjadi ma'ruf, sudah biasa, kebiasaan di uruf, di adat istiadat menjadi seperti syarat. Kecuali nanti berunding ya enggak 5% sekian aja lah, itu antara dia antarodin, sepakat saling rela ya. Itu agama ini enggak buta. Apa yang berlaku di masyarakat kalau itu memang benar ya, dia ada jasa kan, tapi dia tidak boleh main harga itu. Nggak boleh, kalau dia mau jual, dia beli dulu. Tapi kalau dia pegang amanat, itu semacam amanat. Dia mau apa adanya, dia dapat komisi. Nah, ini banyak suka dia tekan itu di desa banyak tuh. Diambil girik-giriknya, dia yang jual ini harga tinggi, yang punya dikasih tetap biasa itu. Itu nggak boleh ya? Nah itu nggak boleh. Kalau dia beli dulu, boleh dia jual. Ya, pemerasan itu. Kesian banyak tuh di kampung ya. Itu harus kita kasih tahu hukum Islam seperti itu. Amanat. Dia sebagai perantara itu sebagai amanat. Dia harus jujur. Walladzina hum li amanatihim, mereka yang menjaga amanat, wa ahdihim, dan janjinya dijaga. Janji jam sekian, kecuali ada macet, ada ini, ada itu lain hal. Tapi dia harus usahakan tepat janji. Waktu juga. Termasuk amanat dipegang teguh. Itu amanat benda-benda dan sebagainya. Jabatan itu amanat. Terus jabatan termasuk amanat ya. Dakwah ini amanat. Menyampaikan yang dari Allah, dari Rasulnya. Kalau kita simpangkan, ya berat banget dosanya itu. Apalagi bohong, diputar-putar untuk politik. Lihat aja tadi akhirat. Berat, kita nipu berapa juta orang ini, kita bohongi. Umat ini berapa juta muslimin di Indonesia dengar semua itu. Kita dibayar, kita putar balik fakta demi uang. Itu yastaruna bi ayatillah tsamanan qalila. Menjual ayat Allah dengan harga murah. Berapa harga Quran?
bukan yang cetakan itu. Ini tidak ternilai. Tak ternilai kan. Kenapa dia terima uang sekian hanya untuk memutar balik kebenaran? Berat. Dosa besar sih. Iya, itu yang dibilang menjual ayat itu bukan guru ngaji. Kesian guru ngaji itu dia jual jasa waktu. Halal dia. Ibn Taimiyah pun orang ngaji di kubur, kata dia biarin halal, dia dagang, dia kerja. Tapi nggak ada pahala. Tapi uangnya halal, dia kerja baca Quran di kuburan. Ada gunanya kalau orang mati? Ya enggak, orang dia tidak ikhlas kok. Apa pahala apaan? Tapi dia nggak haram, dia kan kerja. Dapat upah. Upah ngaji di situ. Nah, itu masalah itu harus paham, jangan main haram, syirik. Bukan begitu cara membahas hukum. Dipreteli itu jelas di mana salahnya, di mana baiknya, di mana benarnya, kan begitu. Ini nomor 5 ya. Sudah punya semua ini kayaknya nih. Punya 4 udah bagus sih, kurang 1 ya. Tapi saya yakin udah 5 juga nih. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini masalah amanat berat ini. Pasti di akhirat diselesaikan itu. Ganti rugi. Tetap harus kembalikan. Tetap ya. Oh iya, di sini mungkin dia sogok-sogok pengadilan bisa. Di akhirat tidak bisa. Tetap pahala dia itu bisa habis itu. Bayar ganti rugi tadi. Itu Tuhan masih adil, nggak langsung dihukum. Bisa bayar ganti rugi. Allah hukum nanti pelanggaran hukum. Lain lagi. Tapi hak orang harus dikembalikan. Sekarang yang 6. ke-6 ya. Ya, ke-6. Mereka yang selalu tekun menyempurnakan sholatnya. Tadi khusyuk kan? Sekarang penyempurnaan. Penyempurnaan itu bahannya, bajunya, celananya semua bersih, sajadahnya bersih, tempat sholatnya bersih, dijaga. Kalau melihara hewan tidak ke situ, hewannya di tempatnya masing-masing. Nah itu kalau kita pergi kerja, pergi dagang pakai celana, hati-hati, nanti pipis ke toilet kemana, cepret-cepret, suka basah itu, cepretan. Nah, bawalah celana khusus atau sarung khusus buat sholat, bawa di tas. Atau simpan di kantor tempat kerja. Nanti udah kotor, bawa pulang cuci lagi, balik lagi. Mau sholat pakailah sarung. Bukan celana juga boleh, maksud saya bersih. Iya, menjaga lah gitu ya. Menjaga, karena ini yang disebut di sini menjaga kebersihannya, tidak boleh ada najis. Ya. Kalau kita buang air kecil besar itu bersihkan sebersih-bersihnya. Sekarang enak kok ada tisu. Pakai air dulu, pakai air, nanti kering pakai tisu lagi. Kan mudah. Dibanding dulu, banyak kemudahan-kemudahan, tapi itu jangan diremehkan. Itu sangat-sangat menentukan sholat itu. Di samping khusyuknya tadi, yuhafizun, memelihara kebersihannya, jaga segalanya. Terus kalau orang ini sudah punya 6 aja nih, sifatnya, apa kata Allah? Lihat surat Al-Mu'minun ayat 10, sambungannya terus. Ulaika humul warisun. Mereka itulah yang akan menerima waris. Nah, gimana tuh? Anaknya siapa itu? From Silyong dapat waris. Banyak nggak? Banyak. Harta kan? Terus kalau dia mati dibawa nggak? Enggak. Habis. Mau nggak waris-waris itu? Orang dari orang kaya-kaya. Kalau makan sepiring juga. Ini warisnya apa? Ya, ayat lagi selanjutnya. Mereka lah yang akan menerima warisan. Warisan apa? Ayat 11. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mendapat warisan surga Firdaus. Di sana mereka bisa menetap selama-lamanya. Ayo, mau warisan apa? Ini ditawarin, ya Allah, kurang baik apa belum? Ditawarin, dikasih tahu lagi caranya. Sifatnya begini, punya sifat ini. Dapat warisan. Ini dunia ini siapa yang bikin? Allah. Yang bikin matahari, langit, bumi. Yang bikin kita. Masa bikin Firdaus nggak bisa? Dulu di sini ada makanan, ada ayam goreng segala macam. Di sana lebih lagi. Allah juga yang bikin itu. Allah bikin ayam di sini kayak gitu. Di sana dia bikin yang 1000 kali gurihnya. Hotel-hotel segala macam itu kecil. Ini hotel Firdaus. Mau nggak? Nah ini pada pengen hotel bintang 5 nginep berapa hari gitu. Kecil kayak di penjara juga sih. Cuma karena namanya hotel jadi betah. Tapi ruangnya kecil sama penjara lah. Ya kan? Nah, ini Khalidun.
selamanya di Firdaus. Luasnya Surga. tak terbayangkan. Luas. Dapat warisan. Bilang ini anak-anak di rumah. Mau warisan Firdaus? Apa mau warisan mobil? Firdaus. Iya, anaknya ditinggalin warisan Firdaus. Bapak Ibu, ya. Tinggalin anak-anak warisan Firdaus. Ya Allah. Belum lihat sih, jadi pada nggak tergiur ya. Kalau dikasih lihat, waduh, dahsyat. Tapi kita disuruh beriman seperti melihat. Neraka seperti melihat. Kalau lagi sakit tuh rasain tuh. Panas. Sakit. Nah, bagaimana nanti di neraka, kuat nggak? Di sini sakit nggak kuat. Nanti di sana gimana? Maka itu dijauhin. Nah, surga tuh enak. Lihat orang surga. Di sana itu tempatnya nanti. Sudahlah, nggak berapa hari lagi. Dekatlah. Dekat itu, udah dekat akhir. Firdaus ya. Dapat warisan hotel Firdaus di surga tanpa akhir. Makannya enaknya tidak terbilang. Makanan surga dimakan orang di dunia, mati dia. Sarafnya putus, tak kuat, terlalu enak. Beneran. Dahsyat. Nah, sekarang kita pindah untuk manusia tahu diri. Allah sebut di sini hal-hal, kita lompat aja ya, setengah kali ya. Terciptanya manusia. Cara singkat aja deh. Masih surat Al-Mu'minun 12, manusia diciptakan dari tanah. Selanjutnya tidak dari tanah lagi, proses dari air mani kan. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Di mana di tempat itu ibu, rahim ibu, kuat di situ. Kuat banget. Kenapa kata Allah? Fi qararin makin, ku simpan di satu tempat yang sangat kuat. Apa kuatnya? Yakhluqukum fi butuni ummatikum, Allah menciptakan kalian di perut ibu. Khalqan min ba'di khalqin, dalam proses penciptaan itu dibikinkan zulumatin salas. Fi zulumatin salas. Zulumat kan gelap ya. Nah, itu terjemahnya semua dalam gelapan 3. Apa kegelapan 3? Nah, ini mesti dipahami maksudnya. 3 lapisan. 3 lapisan. Jadi ini bahasa kedokteran. Lapisan dinding perut, lapisan embrio, lapisan janin. Ada 3. Jadi kalau perut ibu kebentur-bentur segala macam, aman ini bayi ini. Banyak ibu yang hamil jatuh segala macam, anaknya enggak apa-apa. Itu Tuhan bikin kokoh, fi qararin makin, disimpan di tempat yang kokoh, dikasih 3 lapisan. Nah, itulah Tuhan kalian. Masih enggak yakin mau Allah. Dari air loh. Dari air. Terus dijaga di situ, proses terus. Dari air itu ada yang jadi hidung, jadi mata, jadi telinga, jadi mulutnya bisa 2 gini, terus kasih gigi. Itu kan teratur banget, masih nggak sadar gimana sih. Di atas mata kasih alis, benteng, supaya kalau keringat asin nggak ke mata. Sabun, mandi, sampo nggak ke mata. Ada benteng jagaannya cakep lagi. Subhanallah. Kapan ini manusia mau paham? Jadi rapi sekali tuh kuping gini. Kalau kuping kambing kan ngampleh ke bawah ya. Kita nggak dikasih tulang supaya nggak turun ke bawah. Tapi tulangnya lunak. Kalau Tuhannya keras, tulangnya keras. Nggak bisa tidur miring. Subhanallah. Seluruh manusia itu mesti sadar. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita. Terus sudah besar kayak gini ngelawan Tuhan lagi. Aduh. Apa namanya, Islamofobi. Islamfobia. Benci sama Islam. Islam itu agama Allah kok. Itu dibikin sama Allah, mau benci sama Allah gimana? Kan nggak tahu diri tuh. Apa sudah ngaca belum? Coba ke cermin, lihat tuh hidung, lihat tuh mata. Dari mani tuh, dari air. Bisa bicara, bisa melihat. Astagfirullahaladzim. Ini Allah ceritakan ini dibuat dari air kemudian menjadi segumpal daging, menjadi embrio, terus dibungkus dengan dikuatkan dengan tulangnya dibungkus dengan dagingnya dibungkus pakai kulit. Itu kan sempurna banget. Tulangnya dikasih engsel jadi bisa ditekuk-tekuk. Subhanallah. Betul ma'innakum ba'da dzalik lamayitun. Kemudian kalian setelah itu diwafatkan. Cuma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Nanti di hari kiamat dihidupkan lagi. Nah, loh. Mau sadar nggak tuh? Kata Allah, coba ingat. Di surat 18 diingatkan lagi Tuhan yang menurunkan air dari langit.
Kalau Allah mau hilangkan tuh air gampang. Coba aja air yang dari pelimpahan, dari kotoran-kotoran sudah jelek, air sudah kotor. Suruh matahari pelototin. Nguap ke atas. Nguap jadi awan. Jadi awan suruh angin dorong. Hempaskan ke gunung. Di gunung mencuat ke atas. Di atas ada lapisan dingin. Tercurah. Turunnya tercurah. Kalau turunnya gede balok-balok itu. Subhanallah, kalau manusia itu tidak lihat udah kekuasaan Allah seperti itu. Kalau kita disuruh bersihin air sendiri gimana? Air yang udah diminum manusia, udah dipelimpahan, daur ulang. Nggak bisa Allah yang daur ulang. Ini air ini sebulan yang lalu mungkin ada di perut kuda. Mungkin ada di mana-mana. Di India bisa juga. Sekarang ada di sini. Dan saya minum keluar lagi, naik lagi ke atas. Besok turun lagi di Belanda sana. Jadi keju. Luar biasa. Jadi yang dimakan manusia, yang diminum manusia, ya itu juga bolak-balik. Tuhan yang bersihkan. Berapa manusia ini mau sadar? Kemudian dari air hujan itu Allah bikin kebun-kebun, buah-buahan begitu banyak, bunga-bunga, buah-buahan yang banyak bisa dimakan. Itu biji-bijian diolah dengan tangan kalian. Kalian bisa bikin kue sebanyak-banyaknya, macam-macam. Aduh. Ya Allah, sudah kelihatan kebesaran-Mu, ya Allah, kebaikan-Mu, rahim kepada manusia. Lihat di binatang ternak kata Allah, situ ku ciptakan susu untukmu. Banyak faedah di situ, kulitnya segala macam. Itu air di laut bisa bawa barang, perahu, kapal kemana-mana. Jadi Allah baik banget, kita disuruh sadar, suruh melek, mau disayang supaya ke surga, disuruh beriman tuh supaya ke surga. Dikasih tahu jalannya, caranya, semua kurang apa lagi. Nah ini ada teguran dari Allah nih untuk yang lupa diri. Al-Mu'minun ayat 55. Ayah sabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bala yasurun. Ya Allah, apakah mereka ini mengira bahwa dia sekarang sudah kaya, dia punya jabatan, dapat harta banyak, punya anak banyak. Ku berikan itu semua kepada mereka. Mereka menyangka bahwa mereka itu baik dan benar. Tidak. Walaupun aku berikan segala kebaikan-kebaikan, harta dan jabatan apapun yang mereka inginkan, aku hanya bermaksud menguji apakah mereka mau bersyukur apa tidak. Tapi banyakkan mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diuji. Dia merasa bahwa itu memang hak dia. Allah sayang sama dia. Kata Allah, yang ku berikan segala-gala belum tentu disayang. Yang miskin pun belum tentu disayang. Tergantung ridho apa tidak. Itu. Banyak yang begitu. Dipikir itu dapat berkah nih dari Allah. Lihat perbuatannya dulu. Kalau dapat berkah itu sujud. Cinta Islam. Cinta Allah, cinta Islam. Ada ajaran Islam senang. Tidak benci kepada Islam. Itu agama Allah kok dibenci. Sungguhnya mereka yang sadar dan berhati-hati karena takut akan azab Allah, itulah orang yang beruntung. Dia beriman terhadap seluruh isi Al-Quran. Seluruh isi, bukan dipilih-pilih. Yang dia cocok diambil, yang enggak dibuat, enggak disebut-sebut, ditinggalkan. Seluruh isi Al-Quran harus dipahami, dipelajari, dijadikan pedoman. Tambah lagi tadi yang apa itu? Beriman ya. Tadi yang untung dunia akhirat. Ini nomor 8 tuh. Beriman terhadap seluruh isi Al-Quran. 9, hanya Allah yang dicintai. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka yang kepada Allah Tuhannya tidak disyirikkan. Jadi dia menyembah Allah, tidak nyembah yang lain. Ya, Allah yang paling ditakuti, Allah yang paling dicintai, Allah yang paling diharapkan itu. Jangan yang lain yang dipaling-palingkan itu. Nah, itu di situ syirik. Kalau dia minta tolong pada Allah, terus minta tolong polisi, minta tolong dokter sebagai sarana, boleh. Iya, karena nasta'in, hanya engkau yang kuharapkan. Minta tolong. Tumpuannya ke Allah. Jangan tumpuannya kepada selain Allah, itu syirik. Jadi syirik itu bukan ziarah kubur. Di situ, di hati kita. Bukan di kuburan, syirik itu bukan di salib. Di otak kita. Siapa yang kita harapkan? Paling kita harapkan. Siapa yang paling kita cintai? Siapa yang paling kita takuti? Itu harus Allah, Allah, Allah. Baru yang lain. Baru benar itu. Itu yang mesti disadari. Ini so enak-enak aja. Syirik-syirik beda. Dia sendiri nyembah pemimpinnya. Takut sama pemimpin. Disuruh melanggar hukum pun mau. Khusyuk menghadapi pemimpin.
Khusyuk. Nah, itu syirik di situ. Jadi orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka dapati rezeki dari Allah dengan hati yang patuh kepada Allah karena sadar bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Jadi orang yang benar beriman itu selalu membantu sesama. Dia tidak congkak, beda dia kaya dia dermawan, beda dia miskin dia sabar, dia tidak iri pada yang kaya. Itu orang yang sabar seperti itu. Yang kaya tidak congkak, tidak sombong, yang berkuasa tidak sombong, ya. Yang miskin tidak iri, tidak benci. Nah, 10. Dia selalu berlomba dalam kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu berlomba-lomba berbuat baik. Wa hum laha sabiqun. Ingin yang lebih banyak. Itu boleh. Berlomba. Itu yang merasa paling benar. Selalu benar nyalain yang lain. Udahlah, jangan banyak bicara. Kerjalah. Nanti orang juga akuin. Ya. Orang terima. Buktikan. Itu uangnya daripada pakai buat ribut. Beli beras bagi-bagi. Manfaatnya. Nah, beli mukena bagi-bagi. Itu. Berebut khairat yusari'una fil khairat. Berebut berlomba-lomba dalam berbuat baik. Dan berlomba-lomba menyalahkan. Kemudian pada akhirnya dianjurkan agar kita itu selalu berdoa kepada Allah dalam segala hal. Itu namanya menuhankan Allah. Kalau nama berdoa itu sombong, tidak menuhankan Allah itu. Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Ya Tuhanku, jangan biarkan aku terjerumus berada di golongan orang-orang yang zalim. Minta doa kepada Allah jangan sampai bercampur dengan orang yang zalim, ikut berbuat zalim. Atau menyetujui, merestui perbuatan zalim sama dengan zalim. Ya. Membiarkan. Ya, membiarkan. Paling tidak kalau nggak berani, hati nggak setuju. Itu iman lemah. Kalau kuat, cegah. Jangan kasih dia berbuat zalim. Dengan cara yang baik. Jangan mencegah kezaliman, kitanya zalim juga. Dengan cara yang baik. Tapi berdoa pada Allah, ya Allah jangan sampai aku bercampur dengan orang-orang yang zalim. Sebab itu kalau kita merestui, kita ikut sama dengan berbuat zalim. Jangan ikut campur, apalagi menghubung-hubungkan. Jangan nanti dihukum juga tuh orang yang menghubungkan itu untuk korupsi, untuk apa tuh. Kena juga kan. Di dunia kena, di akhirat juga kena. Dia membantu kezaliman. Auzubillah. Sebenarnya Allah tuh bisa kalau melihatkan sedikit neraka pada manusia, kasih lihat. Surga dikasih lihat, pasti orang soleh semua penuh masjid. Tapi ujian bocor. Iya, betul. Ini kan ujian. Kalau Allah mau kasih contoh bisa aja. Ditayangin gitu kayak film. Allah bisa. Mudah ya. Ini mudah sekali. Tapi karena ini ujian, ya ujian ya harus samar-samar lah. Iya, betul. Nah, itu. Beriman namanya. Kalau lihat bukan beriman, tahu. Udah tahu. Beriman nggak ini kertas? Tahu. Tahu kan? Tahu. Nah, kalau saya bilang ini di dalam tangan saya ini ada mutiara. Percaya apa tidak? Boleh percaya, boleh tidak. Karena nggak kelihatan. Belum lihat. Nah, kalau ini saya bilang, nah ini di tangan saya ada karet. Beriman nggak? Ya tidak, saya lihat kok. Gitu. Nah ini Allah kalau memperlihatkan bisa. Semua orang udah penuh masjid tuh. Tapi itu kan ujian. Yu'minuna bil ghaib. Beriman terhadapnya gaib. Tapi ada bukti. Yang saya kasih contoh dulu, angin. Yakin ada angin? Yakin. Apa warnanya? Nggak tahu. Apa bentuknya? Tidak tahu. Tapi yakin. Ada faktanya. Sliver-sliver. Terasa pohon gitu ya. bergoyang. Ya kan? Nah kita juga, Tuhan ada. Iya ada, itu saya ada. Kalau Tuhan nggak ada, saya nggak ada. Surga ada. Ada. Kalau surga nggak ada, dunia nggak ada. Yang bikin surga Firdaus, dia yang bikin Jatinegara ini. Bikin Jakarta. Iya kan? Bikin Bekasi. Siapa yang bikin Bekasi? Yang bikin Amerika, bikin semua dunia. Allah. Nggak ada yang berani ngaku bikin. Nggak ada. Tuhan manapun nggak ada. Hanya Allah yang bikin itu. Sudah yakin banget kita. Fakta nyata. Belum lagi matahari itu. Matahari itu nggak pernah diservis, sudah jutaan tahun. Manusia nggak mau ngerti juga. Nggak ada yang bikin. Siapa manusia yang dekat aja nggak bisa kok. Panas. Nah, pasti ada yang bikin kan. Nah, siapa dia? Yang bikin matahari yang ada sebelum ada matahari. Jadi dia tidak dilahirkan, tidak dibikin.
Yang begitu siapa? Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'minun ayat 96, idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Nah itu. Jadi tidak boleh membasmi munkar dengan cara yang mungkar. Membasmi munkar dengan cara yang ma'ruf. Kalau Allah mau rapiin, maksa Allah juga bisa. Kapan dikasih kita itu disuruh pakai cara yang baik. Kemudian untuk membantu sholat khusyuk, diri juga hidup khusyuk, ini doanya ini. Semua catat boleh, surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Al-Mu'minun 97 dan 98. Bismillahirrahmanirrahim. Wakul. Kul ini arti katakanlah. Jadi Tuhan suruh kita mengatakan. Mengatakan apa ini? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Tuhanku, lindungi aku berlindung kepadamu dari godaan setan, dari bisikan setan, dari SMS setan, dari WA setan, manusia maupun jin. Aku berlindung kepadamu daripada kedatangan mereka, kehadiran mereka. Ini dibaca sebelum sholat supaya khusyuk, dan dibaca kapan saja. Berlindung pada Allah dari gangguan setan, yuwaswisu fi sudurin nas, dari jinnati, jin dan manusia, dan annas. Ini dibaca sebelum Allah Akbar ya. Al-Mu'minun 97. Kulnya nggak usah dibaca, itu kulnya kan perintah. Kalau lagi gaji baca Quran boleh baca kul a'udzu birabbin nas. Kalau di doa enggak pakai kul lagi. Allah mengatakan kepada kita kul. Kul apa? A'udzu. Ya saya a'udzu saja, nggak pakai kul lagi. Saya nyuruh siapa? Menyuruh diri saya boleh. Niat itu sebenarnya bukan ngasih tahu Allah, ngasih tahu diri sendiri. Kalau enggak. Jadi saya mau sholat maghrib nih, Soldi, panggil namanya Zaid. Kita sholat maghrib 3 rakaat. Pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. 3 rakaat. Kalau perlu baca pertama habis Fatihah, inna anzalna, yang kedua Al-Ikhlas ya. Jadi nanti enggak mikir-mikir lagi baca apa. Udah diniatin Di awal. di awal. Jadi kasih tahu dia ini mau sholat, bukan mau olahraga, bukan mau senam. Maka itu gunanya niat di situ, meyakinkan diri sendiri. Ya, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Udah enak. Dianya udah mau. Ini yang sholat nih dia nih. Bukan bibirnya, bukan geraknya. Itu ikut aja, memperagakan isi hati, jiwa. Jadi kalau niat itu hatinya yang tahu, yang dengar hati. Jadi nggak perlu kenceng, nggak perlu pelan, tapi kenceng-kenceng mau ngasih tahu siapa? Orang yang sebelah kita nggak usah ganggu dia. Kenceng-kenceng Allah sudah tahu. Ya Allah tahu, kita udah tahu, kita niat tuh udah tahu. Tapi ini diri kita ini mau sholat. Jadi kalau nggak ada niat ke situ, bisa aja sholatnya tuh rutin, kebiasaan. Ntar apa 3 rakaat apa 4 nggak tahu kemana-mana. Nah itu di sini. Deh 3 rakaat baca ini Allahu Akbar. Memberitahu diri sendiri niat itu. Jadi pakai suara, paling tidak kita yang dengar. Diri kita sendiri dengar. Kalau nggak pakai suara sama sekali sih nggak bisa dong. Kan memberitahu diri sendiri. Nah itu insyaallah ya. Jadi kita sadar Allah ciptakan kita itu bukan sia-sia, taruh di dunia terus mati jadi tanah. Itu ayam. Ya, manusia nggak hidup lagi di sana itu. Itu surat Al-Mu'minun 115. Apakah kalian mengira aku ciptakan kalian itu sia-sia, taruh di dunia hidup terus tua mati? Gak kembali kepadaku? Jangan kira begitu. Pasti kembali padaku. Aku yang ciptakan, kembali kepadaku. Nah itu, jadi ke situ maksudnya. Ya, di akhir kita berdoa lagi. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Tuhan ampunilah kami, sayangi kami. Kaulah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hasbi Rabbi Jalla. Maafi qalbi illallah. Cukup. Jangan takut hidup. Jangan sedih. Semuanya yang mendengar, kita semua bahagia, gembira. Allah Maha Penyayang dan Pengasih. Dia sudah sediakan Firdaus di sana. Jangan sedih. Sabarlah. Sabar di dunia sebentar. Tahan ujian. Ya. Pindah ke sana sudah dekat. Di sana sudah segala kesenangan ada untuk selamanya. Cukup punya Allah satu. Dia segala-galanya buat kita. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Kaya, Dia Maha Kuat. Segalanya Dia yang menentukan. Jangan takut apa-apa. Kita punya Allah. Ingat, kita punya Allah. Ya. Kita punya Allah.
Hasbi Rabbi Jallallah. Cukup aku punya Allah, aku tenang. Ma fi qalbi illallah. Tidak ada yang ku ingat di hatiku, hanya Allah. Pada Nabi Muhammad tercurah salawat Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang kutuhankan selain Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Akhwat, subhanallah telah kita bersama-sama simak mendapatkan pencerahan di sore hari ini bersama Ustadz Zain Al-Hadi di Tausiah Sore dengan tema sifat-sifat yang menguntungkan orang-orang beriman. Tadi sudah Ustadz sampaikan, Ikhwan Akhwat. Semoga kita bisa melakukan ya minimal 6 poin yang bisa kita lakukan, Ustadz ya. Ya. Subhanallah. Dan yang ingin bergabung silakan Ikhwan Akhwat yang ingin bertanya di 081119997020 ataupun telepon di 021-845-1512. Kita lihat dulu, kami akan kembali setelah jeda nasib berikut ini. Tetap bersama Rasil. Rahasia untuk Islam yang satu masih bersama kami Ikhwan Akhwat di acara Tausiah Sore bersama Ustadz Zain Al-Hadi dengan tema sifat-sifat yang menguntungkan orang-orang beriman. Yang lagi sakit ya, semoga kita doakan semoga sembuh. Kabar juga Ustadz
Agus Darmaji lagi sakit Ustaz. Iya. Kita doakan supaya lekas sembuh Ustaz ya. Iya, insyaallah. Ya, Mas Angga juga lagi sakit juga, Ya, semoga Ustaz beri cepat sembuh ya. kesembuhan kepada Pak Ustaz Agus Darmaji dan Mas Angga ya. Ya, Kesembuhan, sehat walafiat, dapat amin. berjuang lagi berdakwah di sini. Insyaallah bihaqqi Amin, Nabi ya. wa alihi. Allahumma shalli ala Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, kenal. Ya, Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan yang sudah masuk di 081119999720. Ini dari Ibu Siska di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada keterangan yang mengatakan ketika Allah melupakan hambanya, maka Allah akan sibukkan hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini maksudnya seperti apa Pak Ustaz? Apakah benar seperti itu Ustaz? Ya. Mohon pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu di Quran ada, apabila seseorang itu lupa kepada Allah, maka Allah melupakannya. Kalimatnya seperti itu. Tapi dalam Al-Quran itu banyak bahasa-bahasa balaghah, bahasa macam-macam sastra ya. Jadi arti di sini apabila orang itu melupakan Allah, Allah membiarkan dia, bukan melupakan. Jadi membiarkan, karena Allah tidak punya sifat lupa. Seperti ada ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak lupa dan tidak tidur atau tidak ngantuk. Jadi itu satu. Nah, jadi Allah tidak lupa tapi Allah membiarkan. Jadi itu memang dibiarkan karena dia tidak ingat kepada Allah, tidak peduli kepada Allah, walaupun tak peduli kepada dia. Jadi ada lagi hadis lain, ingat padaku, aku akan selalu ingat padamu. Artinya ingat di sini apa? Peduli sama Allah, ingat terus. Nah, Allah pun akan peduli kepada dia. Betul, itu sama semua. Hanya bahasanya tadi yang saya perbaiki, Allah tidak lupa. Artinya Allah tidak melupakan dia, tapi Allah membiarkan. Karena Allah tidak ada punya sifat lupa. Tapi benar isinya tadi, Allah membiarkan. Karena dia juga cuek kepada Allah. Cuekin juga ya. Nah, itu. Seperti itu, insya Allah. Itu merugi pasti ya, orang yang Allah cuekin pasti. Iya, harus ingat Allah tuh katanya gampang banget. Dia makan telur, mikir aja dikit dari mana keluar itu telur. Bagaimana dibungkusnya di perut ayam, ibunya ayam. Kan dibungkus tuh cairan. Bungkusnya gimana, cetakannya gimana. Ada mesin di perut ayam. Subhanallah. Mikir ke situ kan gampang tuh. Jadi hal kecil aja gitu makan telur. Sekarang berapa juta butir sehari dimakan orang. Pecahkan itu. Yang pecah, yang digoreng, yang dimakan, yang netes. Yang disembelih. Enggak habis-habis, banyak terus. Nah itu mereka udah pikirin zakatnya belum? Mereka nggak bikin itu. Zakat 10% tuh. Sampai ini 2,5% kurang, masih banyak orang susah, masih banyak orang miskin, banyak belum keurus gitu loh. Jadi kalau masih belum teratur, bagi sendiri deh kalau belum yakin ke tempat lain. Ada yang jual tuh telur dari ternak kan, keluarin 10% telurnya, bagikan orang miskin suruh goreng telur itu. Biar ada gizi. Udah nggak usah kasih uang, si telurnya saja. Nah itu apakah uangnya apa telurnya? Lihat kondisinya. Kalau saya ustadznya sekarang telur bagiin biar mereka sehat. Insyaallah. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa saja sifat-sifat seorang muslim yang ikhlas? Sifat-sifat yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Antara lain sifatnya itu dia selalu ingat Allah. Dia udah kepikiran perasaan semua kepada Allah dan dia tahu apa yang dia buat baik, dia nggak congkak, dia tahu ini Allah yang bimbing. Apa yang dimiliki dari Allah, dia nggak sombong. Dia lihat manusia lain itu hamba Allah, dia kasihani, bisa dibantu, tidak bisa dia cukup menyayangi, tidak ada kebencian di hatinya. Karena dia semuanya udah kepada Allah. Dia ruku, dia selamanya ruku. Ruku sholat itu memperagakan bahwa dia hidupnya ruku, nurut sama Allah. Sujud dia pasrah. Dia berbuat baik, dia tidak pernah bangga, biasa-biasa aja karena dia tidak cari muka manusia. Dia baik aja sama manusia, tapi yang dia cari muka Allah. Orientasi berpikir aja ke Allah, ke akhirat. Dia hidup di bumi ya hidup aja. Dia tidak terlalu ngoyo gitu bahasa sekarang ya. Biasa-biasa aja dia. Sebab dia udah orientasi ke sana. Kita sakit ya sakit lah dia. Tapi dalam hatinya, apalah nanti di sana. Tidak sakit, aku takut sakit di sana kan gitu. Jadi tenang-tenang aja. Dia tidak ada lagi pamrih.
Kepada manusia pamrihnya kepada Allah. Pamrih kepada Allah itu memang harus kepada Allah kita pamrih. Itu dia orang ikhlas. Dia tidak mengomentari perbuatan orang salah sini itu. Dia melihatnya kasihan. Tidak ngejelekin apalagi enggak. Dia kalau dia nggak bisa nasihatin dia doain, ya Allah berilah dia hidayah. Itu dia hatinya itu bersih. Itu udah ikhlas itu. Dilihat hamba Allah, manusia dilihatnya ini hamba Allah, dia hormati siapapun dia manusia. Yang bukan Islam pun dia hormati, hamba Allah. Makhluk Allah itu. Nggak mungkin kita cinta Allah benci pada makhluknya. Tidak ada itu. Itu orang udah ikhlas sudah seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa berjuang menjadi seperti itu. Berusaha, saya juga berusaha. Kita belum sampai ke sana. Insya Allah kita usahakan diri kita bisa mukhlasin dan mukhlisin. Jadi orang yang ikhlas tapi minta diikhlaskan oleh Allah. Disucikan. Sebab itu semua izin Allah. Jadi kita berdoa tiap malam. Ya Allah bantu aku, ya Allah bantu aku, bimbing aku, gitu. Jangan sombong merasa diri bisa berhering hebat. Enggak. Minta sama Allah. Kita hanya ikhtiar usaha. Allah yang akan berikan. Insya Allah. Berarti orang ikhlas itu nggak pernah bersedih ya? Nggak. Ringan semua hidupnya. Ringan. Tanpa beban. Ringan. Sakit, sedih, sakit semua adanya di hati, bukan di badan. Kalau hatinya ikhlas, sakitnya dikit. Badannya aja, hatinya enggak. Kerugian pun berapa miliar biasa aja. Karena itu buat dia kertas lah. Butuh dia cari, memang harus hidup seperti itu, tapi enggak dicintai gitu. Ya udah. Begitu aja. Dia orientasinya ke sana. Ke Allah, ke akhirat. Ya. Kalau orang cinta dunia itu yang repot. Itu petaka itu semua dari cinta dunia. Orang yang udah cukup, penghasilannya udah besar, kalau dia cinta dunia kurang terus. Korupsi. Akhirnya akhirat nggak dapat, dunia rusak, tangkap KPK. Nah itu terlalu cinta, padahal dia udah kaya itu. Nah itu salahnya di situ. Jadi dunia ini jangan cintai, tapi manfaatkan. Kita boleh apa-apain benda ini dari Allah. Mobil pakai, ya mobil pakai. Tapi kalau mobil tergores, hati kita jangan tergores. Cukup mobil aja. Jadi kita penyembah benda. Iya. Itu besi. Biar aja, ntar ada lagi gitu, nggak juga. Jadi hati yang dijaga. Jangan sampai diapa-apain oleh benda. Kita apa-apain benda. Kita pergunakan, kita manfaatkan. Tapi kita nggak mau dijajah oleh benda. Itu, insya Allah. Oke, insya Allah. Kalau sudah sampai tingkatan ikhlas tuh udah luar biasa Ustaz ya. Tingkatan paling tinggi dalam semua keimanan. Berat, memang berat. Itu berat. Tapi nanti dengan ikhtiar sikit-sikit, kalau sudah sampai malah bahagia. Subhanallah. Kembali ke pertanyaan dari Nin di Sukabumi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya masih dinas bekerja, gaji dipotong 2,5%. Itu berapa Ustaz nisab gaji, dan sekarang sudah pensiun tidak ada potongan lagi. Paling infak saja. Itu bagaimana Ustaz? Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu nisab. Nisabnya itu di antara orang ke orang berbeda. Jadi Bapak tahu sendiri kepentingan keperluan Bapak itu yang wajar, yang pokok sekian. Kalau sudah lebih dari itu baru mengeluarkan. Kalau belum ya tidak. Kalau sudah pensiun saya rasa Bapak tidak keluar zakat lagi, tapi yang wajib walaupun punya sedikit itu zakat fitrah yang bulan puasa itu. Kalau zakat penghasilan itu kelebihan dari kecukupan yang wajar. Yang wajar maksud saya. Jadi artinya berapa? Mungkin sekarang ukuran bisa hidup berapa ya? Berbeda-beda lah ya. Iya, beda-beda. 5-6 juta gitu kan. Itu kan nanti ada waktu lagi sakit, butuhnya banyak lagi. Kecuali BPJS juga nggak penuh kan. Jadi ngukur sendiri-sendiri semua. Merasa lebih, ada lebih ya keluarkan. Tidak ditentukan lah, ngukur sendiri. Apalagi Bapak udah pensiun ya. Gunakanlah untuk Bapak dulu, untuk berobat, untuk makan, minum sebagainya. Lebihnya baru boleh keluarkan sekedarnya. Kalau mau lebih ya nggak apa-apa, tapi ukur kebutuhan diri sendiri. Nah, itu pun diberikan kepada keluarga yang dekat. Tidak garis ke atas, ke orang tua enggak, ke anak tidak. Itu memberi saja. Kalau ke bapak, ibu, anak memberi. Kalau sedekah zakat kepada saudara boleh. Saudara. Sepupu sedekah boleh. Malah diutamakan. Tetangga dulu. Anak yatim pun disebut di Quran yatiman za makrobah, anak yatim yang kerabat. Yang masih kerabat. Yang kerabat dulu baru nanti yang baru yang lain.
itu kan keadilan. Betul, betul. Nggak mungkin dia kejar anak Yang yatim di jauh. Bandung di mana yang di sebelah rumahnya atau masih familinya ditinggalin karena pernah ribut, nggak boleh. Nah itu ikhlas. Soal marah urusan lain, ini Iya. dari Allah. Kalau bilang kan saya musuhin kamu kok ngasih ini, bukan dari saya, dari Allah. Allah titip ke saya. Jadi kalau kamu benci sama saya nggak apa-apa, ini titipan dari Allah, ambil deh. Kan begitu. Iya. Iya. Itu ikhlas ya, insya Allah. Insya Allah. Jadi yang terdekat lu ya dikasih disantuni itu yang terdekat. Utamakan family ya. Hmm. Kalau orang tua kewajiban, Kewajiban. bukan dikasih zakat, anak kewajiban. Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Denny di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mulai dari manakah ketika kita ingin belajar sholat yang khusyuk? Itu bagaimana dan berguru ke siapa Pak Ustaz demikian? Ya itu Dari tadi mana? belajar aja deh. Belajar apa makna-makna yang kita biasa baca. Al-Fatihah, ya surat-surat yang pendek itu pahamin artinya, terus pahami maksud maknanya. Itu nanti membantu khusyuk ya. Subhana rabbiyal a'la itu kan asalnya turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Allah yang maha tinggi. Terus Nabi bilang bacakan ini waktu sujud. Kita baca subhana rabbiyal a'la itu waktu sujud. Artinya apa? Tuhan yang maha agung, maha tinggi. Kita udah sujud pala di tanah. Aku hambamu yang kecil, debu. Debu di hadapan Allah, kita hanya debu. Menghinakan diri di depan Allah. Kepada manusia tidak boleh. Nah itu namanya sujud. Merendah. Dialah yang agung, gitu. Ruku, janji mau taat pada Allah. Gitu, kalau kita tahu maknanya, tahu arti gerak-gerak itu indah sekali. Kalau tinggal di dekat sini ya, ada tuh, ada tempat kita buka, tapi di Keramat Jati ya, untuk yang tua-tua yang belum bisa sholat atau belum bisa baca Quran, ada guru khusus diladeni. Khusus tuh yang khusus tua. lansia gitu. Ya, jadi kan mereka ini kali mau belajar sama anak-anak kan malu ya. Nah, jadi untuk mereka khusus lah. Habis maghrib. Oh itu ada Ada di Keramat Jati situ. Di hack. Kita mau adain terus itu. Banyak sekali yang harus memperdalam agama tapi nggak bisa di Majlis Taklim. Majlis Taklim kan umum ya. Macam-macam. Ya ada khusus buat belajar sholat, belajar Quran. Itu kalau ada kasih nomor telepon ya. Yang mau belajar, tapi di daerah Hek ya, Keramat Jati. Di Keramat Jati. Boleh, kalau ada banyak kumpulan itu kita kadakan lagi. Berapa, hari apa, jam berapa itu boleh. Sesempatnya lah. Yang kerja bisa di hari libur. Nggak ada cerita lain, aja belajar sholat, membaca Quran. Taklim ya, taklim tempatnya nanti. Ini nggak campur-campur. Khusus sholat, baca Quran. Baca Quran dan sholat. Kadang ada yang minta diajarin mimpin tahlil ya, silahkan. Sudah budaya yang tidak baik, bertentangan ya. Di usul fiqh semua ulama, budaya yang tidak bertentangan dengan syariat menjadi sebagian dari syariat. Islam tidak membasmi budaya selama tidak bertentangan. Pakaian yang sudah tertutup, pakaian adat tapi tertutup, itu diakui. Indah agama ini, jangan kita nggak mesti jadi harus nurut pakaian di Timur Tengah, enggak. Biasa asal nutup aurat ya udah. Ada mau pakai batik ya silakan. Kenapa harus begitu? Enggak. Itu kan budaya harus berbeda. Di Quran disebut berbeda-beda supaya ragam, banyak ragam, banyak produksi. Kalau enggak ada budaya, seragam semua sama, enggak mungkin. Sudah Tuhan berbeda-beda, bersuku-suku supaya ada ragam, ada budaya. Seperti itu. Nah ini kita pakai peci ini. Apa hukumnya? Coba deh. Kalau lihat ke hukum syariah dari fikih, usul fikih, menjadi suatu kebaikan, menjadi budaya, ciri khas ustadz. Ciri khasnya. Polisi ada ciri khasnya nggak pakaian? Ada. Ansip? Ada. Apa itu? Satpam? Ada juga. Auri? Nah, ini ciri khas ustadz. Wajar lah. Sekarang seorang datang ke masjid di kampung, pakai blue jean, yang tambal-tambal gitu, bolong-bolong, terus dia bawa apa rumpi-rumpi, rambutnya ke atas nggak pakai peci nggak apa, terus datang mau ceramah, diterima nggak oleh masyarakat itu? Tidak. Siapa yang salah? Orangnya itu. Dia salah. Kan bilang tidak wajib. Iya, tapi kan ada uruf, ada budaya, ada adat istiadat. Diakui selama tidak bertentangan. Kalau bertentangan, kalau tidak bertentangan harus dijunjung.
Islam begitu, al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Itu sepakat semua ulama itu, dibikin rumus itu. Usul fiqh itu rumus. Yang sudah menjadi biasa di tengah-tengah masyarakat, biasa tapi bukannya haram loh ya. Yang baik menjadi sebagian jadi syarat agama. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang tidak baik dia dibuang. Seperti cium tangan. Apa sih ruginya? Itu kan mempunyai efek kejiwaan yang baik itu anak-anak. Taat. Taat. Sekarang dipindahin dari sini ke mana? Ke tahiyah. Ya udah apa-apalah. Nggak masalah. Yang penting dia ada itu satu raga, memperagakan dia cinta sama ibu bapaknya. Penghormatan. Hormat. Baguslah. Gitu. Sungkem. Sungkeman. Tidak syirik. Itu Nabi Adam disungkemin. Iblis nggak mau sungkem, diomelin, dimarahin sama Tuhan. Iya kan? Sungkem, jangan bilang nyembah. Itu motivasinya, niatnya hormat, bukan menuhankan. Itu dilihat motivasi. Ya, insya Allah. Kembali ke niatnya Ustaz ya. Iya. Niatnya itu dia. Baik, selamat bergabung juga untuk Anda yang telah mengirimkan pesan singkat, juga buat Ibu Tini, Bapak Sukani, Bapak Eko Marsianto ini lagi di jalan, kita lagi mendengarkan, lagi di jalan, juga hati-hati ya Pak Marsianto. Salam buat Ustadz. Bagaimana cara kita Pak Ustadz untuk menguatkan dan membuat mental kita kuat, amanah dan selalu istiqomah dalam melaksanakan amanah atau tugas yang baru dalam pekerjaan kita Ustadz? Iya, bisa insya Allah. Asal kita sadar bahwa kita ini dalam perjalanan. Bapak bawa mobil di jalan ya kan? Perjalanan Bapak di dalam perjalanan lagi. Perjalanan tujuannya itu yang ini di tujuan tadi dalam perjalanan hidup kita ini rojiun. Sedang rojiun kita ini. Dalam perjalanan. Arti rojiun itu yang sedang dalam perjalanan kembali kepada Allah. Yang meninggal nggak rojiun lagi, sudah sampai. Sudah sampai. Kita yang sedang rojiun. Masih OTW gitu. On the way itu ya. Nah jadi ikat ke situ bahwa Bapak kita, saya semua kita sedang rojiun. Nah, kalau sadar ke situ sudah kita siap-siap. Siap-siap, selalu siap-siap. Menghadap Allah. Aku yang ciptakan kembali kepadaku, gitu kata Allah. Hadap padaku. Aku yang ciptakan. Beneran. Tadi Quran itu tadi di situ ada diktat itu. Nah itu. Bilang kembali benar dong. Dia yang bikin, masa dia bikin terus ditinggalin begitu aja? Ya enggak lah, dia bikin manusia punya tujuan. Tujuannya apa? Mau ditaruh di surga, mau dikasih kesenangan. Manusianya ini nggak mau sebagian. Kan aneh. Udah dikirimin nabi, suruh ustad dakwah. Ya kan dikasih bukti-bukti segala macam. Tadi itu dibilang mau dikasih warisan. Waktu anak-anak mungkin bapaknya kasih warisan. Dia warisan dari Allah surga Firdaus. Waduh, masa nggak mau? Apa ada ya? Ini bumi ada. Yang bikin surga Firdaus, yang bikin bumi ini. Ini bumi ini cari siapa yang bikin, coba. Cari, kalau udah tahu, nah dia tuh yang bikin Firdaus. Emang gampang bikin bumi ini? Ada emas, ada kaleng, ada seng, ada timah, ada tembaga. Segala macam. Bikinnya gimana? Bahannya dari mana? Mikir dong. Ada api. Kan nggak mungkin itu terjadi karena alam. Kehendak alam. Alam tidak punya kehendak. Betul. Alam yang dihukum. Hukum gravitasi siapa yang bikin? Gravitasi bikin dirinya sendiri. Ya enggak lah. Hukum Allah itu. Semua hukum Allah. Jelas banget. Alam dihukum. Robbil alamin. Yang menghukum alam semua. Melihara alam semua. Dia nggak ada yang berani ngaku Robbil alamin. Cuma dia. Alamin jamak. Alam-alam banyak. Nah itu. Jelas kita sudah menemukan jalan lurus. Rojiun lah. Siap-siap. Insya Allah. Saya bahagia Bapak. Tidak usah susah-susah. Firdaus sudah nunggu. Siap. Senang-senang. Saya ini susah-susah sedikit ridho saja. Ketika kita ridho, hilang sedih, hilang duka. Iya, ringan semua. Dalam lubang jarum pun kita tidak akan merasa terjepit. Ya, ingat mau pergi Firdaus. Dalam perjalanan. Insya Allah kita semua selamat. Jumpa di sana insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan semuanya Ustaz ya. Ustaz, baik kita dibatasi oleh waktu, mungkin sebelum pamit disimpulkan Ustaz pembahasan di sore hari ini. Kesimpulannya Ustaz. Kita mohon aja kepada Allah doa ya. Jadi udah baik. Jelas. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala
Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, kami mohon diberikan olehmu ya Allah berjiwa mutmainnah, jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ik, jiwa yang selalu ingat, beriman kepadamu. Wa tarda biqada'ik, jiwa yang ridho terhadap apa keputusanmu dan takdirmu. Amin. Wa taqna'u bi'ata'ik, jiwa yang selalu bersyukur, menerima apapun yang kau berikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwat Tausiah sore bersama Ustadz Jan Al-Hadi membahas tema mengenai sifat-sifat yang menguntungkan orang-orang beriman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak Iwan Ahwat. Yang sudah menyimak dan juga bertanya, berkomentar, terima kasih banyak. Saya yang bertugas Fahri ditemani Neza dan juga Yusuf Subang, kita pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.